Hai sahabat Bimba, ayo saya Siwi Maulina. Bete nggak sih dengar kata mengerti? Kalau boleh pilih, kita lebih seneng, kita lebih bahagia kalau dengar kata dimengerti. Dimengerti suami kita 100%, dimengerti anak kita 100%, dimengerti teman-teman 100%, bahkan keadaan di dunia ini mengerti kita semua. Tapi kan nggak mungkin, mustahil. Nah, saya akan membahas bagaimana mengerti itu menyenangkan. Kita akan membahas mengerti itu menyenangkan dengan metode 5W 1H. W pertama, what? Apa itu mengerti? Mengerti adalah proses ingin mempelajari masalah dan mencari solusinya. Saya ulangi, mengerti itu adalah proses ingin mempelajari masalah dan mencari solusinya. Contoh, kita memiliki anak usia kurang lebih 2 tahun. Lalu ia sering menangis, berteriak, atau memukul. Itu masalahnya. Lalu kita cari tahu, kenapa ia menangis, memukul, menendang, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ternyata anak usia dini memiliki keterbatasan kosakata, keterbatasan informasi dalam menyampaikan keinginannya. Karena masalahnya kita sudah tahu, kita pun bisa menemukan solusinya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mengajarkan bertahap demi bertahap bagaimana cara menyampaikan apa yang ia inginkan dengan mengajari suku kata satu kalimat demi satu kalimat, satu kata demi satu kata. Contoh, bagaimana cara ingin minum? Dia bisa kita ajari kata minum, ingin minum, mau minum. Kalau mengantuk, kita bisa mengajari dedek ngantuk, dedek mau bobo. Hingga lama-lama ia tahu saat mengantuk apa yang harus ia katakan, saat haus apa yang harus dia katakan, saat lapar apa yang harus dia katakan. Contoh kedua, para motivator Bimba belajar dari banyak anak-anak, belajar mengerti anak-anak. Jika ada salah satu anak yang kurang kondusif atau ada beberapa anak yang kurang kondusif, kita pelajari masalahnya. Kenapa anak-anak bisa kurang kondusif yang tadinya kondusif? Ternyata dunia anak adalah dunia bermain, di mana mereka membutuhkan suasana yang selalu membuat hatinya senang. Jika dia merasa bosan, maka dia akan mencari dunianya, yaitu bermain. Nah, karena kita sudah tahu sumber masalahnya, kita bisa mempelajari setiap anak apa kesukaan mereka masing-masing. Maka kita bisa mendalami, oh anak ini suka dengan main mobil-mobilan, oh anak ini suka dengan kereta api, oh anak ini suka dengan toko kartu Ipin Upin. Maka kita bisa dengan cara berdialog, bermain, bernyanyi, dengan segala hal terwujud dengan kesukaannya. Seperti teman-teman yang hobinya masak, lalu diajak mengobrol tentang kehutanan, tentang geografi. Pasti kan teman-teman gak akan nyaman. Seperti itu teman-teman. Teman-teman senang dimengerti, begitu juga anak-anak senang dimengerti. Contoh mengerti yang ketiga, bagaimana caranya kita ingin membuat suami dan anak-anak kita nyaman di rumah. Maka sama seperti contoh kedua tadi, kita berusaha mengerti mereka melalui kesukaannya apa saja, ketidaksukaannya apa saja. Contoh, andai suami kita menyukai dunia otomotif, anak kita menyukai hal-hal yang berbau dengan kereta api, maka kita bisa
menggali sedikit ilmu tentang otomotif dan kita bisa menggali sedikit tentang dunia perkeretaapian anak-anak tentunya. Nah, maka kita akan menjadi teman ngobrol yang menyenangkan untuk suami dan anak kita. Itu baru satu contoh mengerti yang membuat mereka nyaman dekat dengan kita. W yang kedua, why? Kenapa kita harus selalu mengerti? Untuk bahagia. Karena hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan setiap orang tidak bisa kita atur untuk selalu mengerti kita. Keadaan untuk 100% mengerti kita. Sedangkan diri kita bisa kita atur, bisa kita kendalikan. Dengan mengerti orang lain, dengan mengerti keadaan, maka kita telah memutuskan untuk mengambil sikap dari setiap permasalahan yang ada dengan fokus mencari kenapa masalah ini terjadi dan bagaimana cara memecahkan solusinya. Proses mencari tahu kenapa masalah ini terjadi dan proses mencari solusi dari permasalahan ini, di situ letak bahagianya. W ketiga, siapa? Siapa yang harus selalu mengerti? Kita, diri kita. Karena orang lain tidak bisa kita atur untuk selalu mengerti kita. Karena orang lain tidak memiliki baterai yang remote controlnya ada di tangan kita. Tapi diri kita bisa kita kendalikan. Diri kita bisa kita atur. Diri kita bisa kita arahkan. W keempat dan kelima, where dan when. Di mana dan kapan. Di mana saja, kapan saja, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, bersama suami, bersama anak, bersama orang tua, bersama teman-teman, di mana saja dan kapan saja. Karena di segala situasi kita akan menemukan permasalahan dan di sana kita dituntut bagaimana bisa melakukan proses mengerti. Contoh, saat kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau pelajaran, maka kita bisa mengerti dengan cara mencari solusi lewat bertanya, lewat internet, atau bisa kita mengambil sekolah lagi untuk mendalami ilmu tertentu, atau cukup mengambil privat. Kita mencari solusi yang tepat di setiap permasalahan yang kita jalani. Dan proses di mana saja yang akan membuat kita makin matang untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Oke sahabat Bimba Ayuyo dimanapun berada, kita sudah membahas 5W. What, why, who, where, dan when. Sebelum saya membahas satu hanya, how, bagaimananya, teknikalnya, saya ingin memperkuat teman-teman bahwa kita sedang dihadapi oleh paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama apa? Paradigma lama kita adalah selalu ingin dimengerti orang lain, selalu ingin dimengerti keadaan, yang membuat hati kita nggak nyaman karena nggak semua orang bisa mengerti kita, nggak semua keadaan bisa mengerti kita. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan paradigma baru ini, yaitu selalu mengerti keadaan dengan tindakan mencari solusi dari setiap permasalahan itu. Ini nggak mudah, karena ini adalah proses belajar. Seperti kita latihan naik sepeda, nggak mungkin langsung terampil, tapi ada proses jatuhnya dulu, ada proses berdarahnya dulu, ada proses, ada besetan-besetannya dulu, hingga akhirnya bisa terampil naik sepeda. Poinnya apa? Poinnya adalah terus berlatih agar menjadi terampil. Begitu juga menjalankan paradigma mengerti. Kita melakukan segala hal, ada permasalahan dimanapun, kita gunakan metode mengerti. Mengerti permasalahannya, mencari solusinya.
mencari permasalahannya, mencari solusinya, terus-menerus seperti itu, hingga menjadi sebuah kepribadian kita yang mengerti keadaan, mengerti orang lain, dan fokus pada solusi. Efeknya apa kita melakukan itu? Kita akan bahagia, hati kita akan nyaman, hati kita akan tenteram di setiap keadaan, di setiap situasi. Mengerti itu menyenangkan. How? Bagaimana? Bagaimana caranya? Pertama, setiap ada permasalahan kita syukuri. Kenapa disyukuri? Karena setiap permasalahan adalah media kita belajar untuk memecahkan masalah. Kedua, fokus mencari solusi, bukan fokus mencari siapa yang salah. Ketiga, nikmati prosesnya. Karena kedewasaan turun tidak berdampingan dengan usia, tapi kedewasaan turun berdampingan dengan masalah hidup. Masalah bukan masalah jika kita menyikapinya dengan mengerti. Dengan ini, maka mengerti menjadi menyenangkan. Saya Siwi Maulina, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.